Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2, tugas pidana khusus. Pada kesempatan malam ini, kami akan membahas tentang tindak pidana kepabeanan. Tapi sebelum itu, perkenalkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2, saya kemudian ada Mbak Devi Oktavia, kemudian ada Mbak Puri Maharani, kemudian ada Mbak Novita Wulandari, lalu ada Mas Arifin Wicaksana, Mas Dimas Raharja, Mbak Uswatun Hasana, serta ada Mas Aldino Putra Pangestu. Pada kesempatan ini, tema yang kami ambil adalah tindak pidana kepabeanan. Next. Next. Kepabeanan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, diatur dalam pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, definisi pabean didefinisikan sebagai instansi atau jabatan atau kantor yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk atau impor dan bea keluar atau ekspor, baik melalui air, darat, laut, dan udara. Next. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, yang merumuskan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Devi Oktaviani. 3 fungsi utama kepabean. 1. Sumber pendapatan negara. 2. Fasilitas perdagangan. 3. Fungsi perlindungan. Satu, sumber pendapatan negara. Kepabeanan berfungsi sebagai sumber pendapatan negara dengan memungut bea masuk terhadap barang yang diimpor. 2. Fasilitas perdagangan. Fungsi sebagai fasilitas perdagangan merupakan fungsi yang sangat tampak pada kepabean yang mengatur terkait ekspor dan impor. Fungsi sebagai fasilitas perdagangan dapat dilihat dari bagian menimbang Undang-Undang Kepabeanan poin E bahwa upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atau lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penyelundupan perlu pengaturan yang lebih jelas dan pelaksanaan kepabean. Next. Tiga, fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan dengan penarikan biaya masuk dan biaya keluar. Melindungi industri dalam negeri dengan pengenaan biaya masuk berupa biaya masuk anti-dumping, biaya masuk tindakan pengamanan, dan biaya masuk pembalasan sebagaimana tertuang dalam pasal 23A dan 23C UU Kepabeanan.
fungsi perlindungan melalui pembatasan dan larangan ekspor impor, pengangguran impor atau ekspor barang hasil pelanggaran intelektual, dan penindakan atas barang yang terkait dengan terorisme dan atau kejahatan lintas negara. Next. Next. Tindak pidana kepabean. Tindak pidana kepabean merupakan tindak pidana berupa pelanggaran terhadap peraturan hukum di bidang kepabean. Salah satu bentuk tindak pidana kepabeanan yang paling terkenal adalah tindak pidana penyelundupan. Sumber hukum tindak pidana kepabeanan adalah daripada undang-undang itu sendiri, yaitu UU Kepabeanan. Perbedaan di antara kedua istilah tersebut adalah bahwa istilah tindak pidana penyelundupan menunjukkan setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, khususnya pasal 102, 102A, 100 hingga 102D. Sedangkan istilah tindak pidana kepabeanan itu sendiri menunjukkan tindak pidana kepabean. Secara yuridis, tindak pidana kepabeanan adalah segala perbuatan yang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan diancam dengan sanksi pidana. Penyelundupan adalah delik yang berhubungan dengan pengeluaran atau pemasukan barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri. Latar belakang penyelundupan adalah untuk menghindari tarif dan pajak biaya masuk dan keluar barang dan barang yang dilarang oleh pemerintah. Next. Penyelundupan. Penyelundupan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama penyelundupan administratif. Memasukkan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia atau mengeluarkan barang dari Indonesia ke luar negeri dengan melalui prosedur yang ditentukan, yakni dilindungi dengan dokumen. Akan tetapi, dokumen tersebut tidak sesuai dengan barang yang dimasukkan atau barang yang dikeluarkan. Lalu yang kedua ada penyelundupan fisik. Tindakan pemasukan barang dari luar negeri ke Indonesia atau pengeluaran barang dari Indonesia ke luar negeri, penyelundupan barang tanpa dilindungi dokumen. Next. Faktor tindak pidana penyelundupan, yaitu yang pertama peraturan. Pemerintah pada saat ini telah berusaha menghilangkan birokrasi yang berbelit-belit dalam pengurusan barang-barang impor dan ekspor, di mana salah satu kebijaksanaan pemerintah tersebut ialah dengan dikeluarkannya Inpres atau Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995 tentang kebijaksanaan kelancaran arus barang untuk menunjang kegiatan ekonomi. Selain itu ada faktor masyarakat, kenyataan di mana kebutuhan ekonomi serta mentalitas para pelaku menjadi masalah utama dalam hukum kepabean. Karena para pelaku menginginkan dalam segi ekonomi biaya produksi yang murah, bahkan tidak mengeluarkan biaya produksi. Selain itu, paradigma regulasi yang sangat menyulitkan, maka inilah yang membuat penyelundupan nekat melakukan aksinya ketika niat dan ada faktor dilakukan oleh bea cukai yang kurang maksimal mengenai informasi tidak pidana penyelundupan yang dapat dari informan dan banyak informasi yang bertumbukan dengan data lain sehingga kurang maksimal dalam pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan. Jenis-jenis tindak pidana kepabean yang berupa sanksi pidana yakni ada sanksi pidana terhadap penyelundupan impor pasal 102, sanksi pidana terhadap penyelundupan ekspor pasal 102A,
Yang ketiga, sanksi pidana terhadap penyelundupan impor dan ekspor yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara. Terus kemudian yang keempat, sanksi pembuatan dokumen pabean pasal 103. Yang kelima, sanksi terhadap mengakses dokumen elektronik 103A. Yang keenam, sanksi terhadap pihak yang mengangkut barang hasil penyelundupan pasal 104 huruf A dan lain sebagainya. Next, dilanjutkan oleh teman saya. Contoh kasus penyelundupan kayu di Tanjung Balai, Karimun Riau. Petugas Bea Cukai Tanjung Balai, Karimun Riau baru-baru ini menggagalkan upaya pencobaan penyelundupan kayu, gelondongan, dan kayu olahan asal Riau dan Jambi. Rencananya barang tersebut akan dikirim ke Malaysia dan 470 ton kayu olahan itu dilakukan oleh 3 buah kapal motor melalui perairan Tanjung Sakobi dan Pulau Takong. Namun, saat akan memasuki perairan internasional, ketiga kapal yakni kapal motor Bintang Selatan, KM Hasni Putri Indah, dan sebuah kapal tanpa nama kepergok petugas Bea Cukai yang tengah berpatroli saat diperiksa pelayaran. Ketiga kapal motor itu ternyata tidak dilengkapi surat izin berlayar. Kepala Bea Cukai Tanjung Balai Karimun Sumantri mengatakan para nahkoda kapal selalu berkilah bahwa pelayaran mereka adalah perdagangan antar pulau. Jika kepergok petugas, untunglah penyelundupan itu dapat digagalkan, sebab negara dirugikan lebih dari 2 miliar rupiah jika praktik penyelundupan itu berhasil dilakukan saat ini. Bea Cukai menahan 3 nahkoda kapal berikut nama anak buah kapal selain menahan 3 buah kapal motor sebagai barang bukti. Namun, Sumantri, aksi penyelundupan itu dapat diancam dengan pidana maksimal 8 tahun penjara atau denda sebesar 500 juta rupiah berdasarkan data selama bulan Januari hingga Mei. Jumlah penyelundupan kayu gelondongan menempati ranking teratas dengan 57 kasus, disusul bahan bakar minyak dan kayu olahan masing-masing 16 dan 12 kasus. Next.